Selama ini terdapat berbagai pendapat dari berbagai ahli yang menjelaskan faktor-faktor yang dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi. Berbagai ekonom besar yang melahirkan teori-teori besar itu memiliki pandangan yang tidak selalu sama mengenai proses pertumbuhan suatu perekonomian. Kami akan mencoba memaparkan beberapa mazhab dalam teori pembangunan ini, antara lain adalah mazhab historismus. Keberhasilan pemikir-pemikir ekonomi neoklasik dalam memberikan argumentasi terhadap kritik pedas dari para pemikir sosialis atau Marxis menjadikan sistem kapitalis kembali berkibar. Namun keberhasilan ini tidak secara otomatis menjadikan sistem kapitalis dianut oleh semua negara di Eropa, karena bersamaan dengan itu berkembang suatu aliran ilmu ekonomi yang disebut mazhab historismus atau sering juga disebut sebagai aliran etis. Kelompok pendukung mazhab historismus ini cukup banyak. Sebagian besar dari mereka berasal dari Jerman, antara lain Friedrich List, Wilhelm Rosser, Bruno Hildebrand, Karl Bucer, Max Weber, dan Werner Sombart. Lalu ada juga pengikut yang dari Inggris, antara lain William Cunningham dan J.W. Ashley. Begitu juga dengan pengikut yang berasal dari Amerika Serikat, diantaranya Henry Carey, Simon Nelson Patton, dan Daniel Raymond. Beberapa pernyataan dari pengikut historismus antara lain dari Friedrich List. Beliau adalah salah seorang pelopor historismus. Dia adalah salah satu dari sekian banyak eksponen nasionalisme ekonomi, menyatakan bahwa tahap perkembangan ekonomi dapat dilihat dari tingkat perkembangan dan kemajuan dalam cara berproduksi. Hal-hal berikut meliputi tahap primitif, tahap beternak, tahap pertanian, tahap industri pengolahan atau manufacturing, penggabungan dari tahap pertanian, industri, dan perdagangan. Berikut adalah pendapat dari pengikut historismus lainnya, yaitu Bruno Hildebrand, bahwa sejarah perkembangan pembangunan ekonomi telah terjadi evolusi dalam masyarakat. Bruno mengkritik pandangan List bahwa pembangunan ekonomi bukanlah cara berproduksi atau cara mengkonsumsi, akan tetapi merupakan cara mendistribusikan, yaitu yang pertama perekonomian barter, kedua perekonomian uang, ketiga perekonomian kredit. Dalam teori ini terdapat kelemahan yang menonjol dari pandangan Bruno, yaitu tidak jelas bagaimana proses perkembangan dari tahap tertentu ke tahap berikutnya, dan tidak memberi sumbangan yang berarti terhadap peralatan analisis di bidang ilmu ekonomi. Ada juga pendapat dari Karl Bucer. Berdasarkan kelemahan-kelemahan dari teori Bruno, Karl Bucer mencoba mensintesakan pendapat List dan Bruno ke dalam pentahapan perkembangan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, produksi bersifat subsisten, lalu perekonomian kota ditandai oleh tingkat pertukaran yang sudah meluas. Berikutnya, perekonomian nasional di mana peran pedagang menjadi semakin penting. Pengikut historismus yang terakhir yang akan kami paparkan adalah Max Weber. Beliau lebih dikenal sebagai ahli sosiologi. Berikut ini kami tampilkan wajah para pengikut mazhab historismus yang telah kita sampaikan di depan tadi. Friedrich List, Bruno Hildebrand, Karl Bucer, dan Max Weber. Mazhab berikutnya adalah mazhab analitis. Teori yang tergabung dalam mazhab ini berusaha mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi secara logis dan konsisten, tetapi sering bersifat abstrak dan kurang menekankan kepada aspek empiris atau historis. Bagian dari mazhab berikut adalah teori pertumbuhan klasik. Dalam teori pertumbuhan klasik ini, ahli-ahli ekonomi yang tergabung dalam kelompok ini antara lain Thomas Robert Malthus, Adam Smith, dan David Ricardo. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut teori pertumbuhan klasik ini, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah, kekayaan alam, dan teknologi yang digunakan. Hal ini diungkapkan oleh Sadono Sukirno pada tahun 2000.
Adam Smith menyatakan bahwa mekanisme pasar akan menciptakan suatu suasana yang mengakibatkan perekonomian berfungsi secara efisien. Perkembangan pasar juga akan menaikkan pendapatan nasional dan pertumbuhan penduduk dari masa ke masa yang terjadi bersama-sama dengan kenaikan pendapatan nasional, akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak, seperti diungkapkan oleh Sadono Skirno pada tahun 2000. Ahli ekonomi lain pengikut teori pertumbuhan klasik yaitu Thomas Robert Malthus dan David Ricardo berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan kembali ke tingkat pada mulanya ketika jumlah penduduk atau tenaga kerja relatif sedikit dibandingkan dengan faktor produksi lain. Maka pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Tetapi, apabila jumlah penduduk atau tenaga kerja berlebihan dibandingkan dengan faktor produksi lain, maka pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja akan menurunkan produksi per kapita dan taraf kemakmuran masyarakat. Hal ini diungkapkan juga oleh Sadono Skirno pada tahun 2000. Menurut Ricardo, faktor produksi tanah, sumber daya alam tidak bisa bertambah sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Artinya, bisa memperlambat bekerjanya the law of diminishing return, yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal. Hal ini diungkapkan oleh Arshad pada tahun 1999. Teori pertumbuhan lain yang terdapat dalam mazhab analitis yaitu teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini dipelopori oleh ahli ekonomi antara lain Solow dan Swan. Mereka mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis-jenis barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini memiliki 3 komponen, yaitu: yang pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam menyediakan aneka barang kepada penduduk. Yang terakhir, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat. Menurut dua ahli ekonomi ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi, antara lain penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal, serta kemampuan tingkat kemajuan teknologi. Dengan kata lain, sampai di mana perekonomian akan berkembang, bergantung pertambahan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Teori pertumbuhan lainnya yaitu teori pertumbuhan Keynesian. Para ahli ekonomi dalam teori pertumbuhan Keynesian ini adalah Harrod dan Domar. Harrod Domar menganalisis tentang syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka waktu dengan mantap, disebut juga dengan steady growth. Menurut Harrod dan Domar, investasi memberikan peranan kunci dalam proses pertumbuhan yang disebabkan karena investasi dapat menciptakan pendapatan yang merupakan dampak dari penawaran. Teori pertumbuhan lainnya adalah teori pertumbuhan Schumpeter. Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para inovator dengan inovasi-inovasinya. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para inovator. Teori selanjutnya adalah teori ketergantungan. Teori ini pada mulanya adalah teori struktural yang menelaah jawaban yang diberikan oleh teori modernisasi. Teori struktural berpendapat bahwa kemiskinan yang terjadi di negara dunia ketiga yang mewujudkan diri pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur pertanian dan struktur perekonomian dunia yang eksploitatif, di mana yang kuat mengeksploitasi yang lemah. Teori ini berpangkal pada filsafat materialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx. Salah satu kelompok teori yang tergolong teori struktural ini adalah teori ketergantungan yang lahir dari dua induk, yakni seorang ahli pemikiran liberal, Raoul Prebisch, dan teori-teori Marx tentang imperialisme.
dan kolonialisme serta seorang pemikir Marxis yang merevisi pandangan Marxis tentang cara produksi Asia, yaitu Paul Baran. Ada 6 inti pembahasan teori ketergantungan ini. Yang pertama, pendekatan keseluruhan melalui pendekatan kasus. Yang kedua, pakar eksternal melawan internal. Selanjutnya, analisis ekonomi melawan analisis sosiopolitik. Lalu, salah satu kelompok penganut ketergantungan sangat menekankan analisis tentang hubungan negara-negara pusat dengan negara pinggiran. Yang kelima, keterbelakangan melawan pembangunan. Lalu, voluntarisme melawan determinisme. Di sini kami akan coba memaparkan teori pertumbuhan lainnya, antara lain teori penyebab kumulatif. Disebut juga cumulative causation theory. Teori ini pada awalnya dikemukakan oleh Myrdal pada tahun 1957. Dia mengkritik teori neoklasik mengenai konsep pertumbuhan yang stabil. Myrdal menyatakan bahwa perbedaan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi antar daerah selamanya akan menimbulkan adanya backwash effect yang mendominasi spread effect, dan proses pertumbuhan ekonomi regional merupakan proses yang tidak equilibrium. Teori selanjutnya yaitu teori pertumbuhan agregat. Glasson pada tahun 1997 menyatakan bahwa teori pertumbuhan regional jangka panjang harus memperhitungkan faktor-faktor yang dianalisis jangka pendek, yang diasumsikan konstan, seperti penduduk, upah, harga teknologi, dan distribusi pendapatan. Lalu teori yang akan kami bahas yang terakhir adalah teori basis ekspor. Teori pertumbuhan regional berbasis ekspor menerangkan bahwa beberapa aktivitas di suatu daerah adalah basis dalam arti bahwa pertumbuhannya menimbulkan dan menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas lain atau non-basis merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruh